Ali Imran 110 itu. Allah ngendika kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi ngoten nggih wa tanhauna 'anil munkari dan seterusnya ayat itu ngoten niki ayat ingkang nerangaken dhateng panjenenganan kula. Ini artinya kalian telah menjadi umat terbaik. Telah niku basa Jawane wis. Kalian wis gitu, sudah. Bukan sedang menuju umat terbaik. Gitu. Bukan dalam proses menjadi manusia terbaik. Ning kalian sudah, yang ngendika sudah ini Allah Subhanahu wa taala. Sang pemilik alam dunia. Umat ini kata Allah sudah pasti tidak pakai insya Allah. Tidak pakai insya Allah. Sudah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ingkang tuhu kinurmatan Ustadz Lanang Mutadi SPD ingkang katenggo-tenggo sabda pangandikanipun, ingkang tuhu kinurmatan Bapak Ibu-ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Sumangga miwiti kajian Ahad pagi enjing menika kula panjenengan ngunjakaken syukur ing asanipun Allah Subhanahu wa taala. Hingga awit saking kanugrahan ingkang linangkung, kanikmatan ingkang kathah cacahipun, antawisipun ingkang gampil dipun dumuk kesehatan umur panjang menika gampil dipun wastani. Sanesipun ingkang boten ketingal boten saged wastani boten umum kathahipun. Alhamdulillah. Salajengipun shalawat wa salam mugi tansahipun tedhahaken dhateng junjungan kita uswah hasanah kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang keluarganipun, datang para sahabatipun, dan dumateng para tetiyang ingkang purun manut dhateng sunnah-sunnahipun. Ibu bapak jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah, kados ingkang sampun dipun biwarakaken wonten grup bilih enjing menika Ahad pagi setunggal Juni 2000 selangkung. Ingkang badhe mundhar pangandika paring tausiah inggih menika Bapak Ustadz Lanang Mutadi SPD. Alhamdulillah panjenenganipun rawuh 11-12 kalian kula. Kula menit ke-11, Pak Ustadz Lanang menit ke-12. Nggih, atos kula sumerep mobilipun yang genipun parkir maju mundur niku ragu-ragu nang kene engko gegek ganggu. Lajeng dipun pandu majelis dateng parkiran ingkang boten ganggu jalan raya. Alhamdulillah. Sampun jangkep ateges bilih Pak Ustadzipun sampun siaga menawi pendengar menika fakultatif. Rawuh on time nggih alhamdulillah, radi telat sekedhik nggih mboten wonten ingkang dukani. Kula mboten menapa-napa, monggo dipun nikmati, monggo dipun resepi kemawon ingkang dumados selaran saben tiyang menika nggadahi latar belakang piyambak-piyambak. Latar belakang menika menapa? Latar depan halaman depan.
Ibu bapak sekalian yang kula hormati, monggo sareng-sareng bika kajian akad pagi menika kanthi waosan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Insyaallah jengipun rehning sampun connect kalian laptop kalian LCD proyektor. Mila monggo wekdal sacekapipun kula aturaken Ustaz Lanang Mudadi badhe gangsal doso menit 50 menit sida menit monggo miturut situasi kondisi lan kenyamananipun Bapak Ustaz anggenipun badhe paring tausiah. Ya, siap. Wekdal kula caosaken. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin, hadirat, jamaah kajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah Kranggan ingkang mugi-mugi sedaya tansah pinaringan sehat, sehat lahir batos, sehat ingkang saged dipun ginakaken kagem ngempalaken amal ingkang sholih ingkang manfaat donya ngantos akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita dherekaken, kita unjukaken raos syukur. Alhamdulillah enjang menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kegiatan, tasih maringi kesempatan, tasih maringi kesehatan sepatos panjenengan kula saged silatu rohmi nggih sekaligus tolabul ilmi. Lah niki temanya 10 keistimewaan umat akhir zaman, atau niki juga bingung saya Bapak Ibu sekedap napa niki aja tak apa Pak Wanto tak wis monggo nderek. Iyalah. Dimensi kehidupan manusia. Apa ya? Ini kenapa manusia diciptakan ada yang kaya, ada yang miskin.
ada yang kuning, ada yang ireng macam itu. Ini ngoten niku. Lajeng satu lagi. Niki sing berhubungan dengan sekarang. Nah niki lak kaya ajeng ngunjuk toyo napa ajeng wedang bubuk napa wedang teh napa jeruk. Niki ajeng nyuwun pengaosan sing pundi. Nggih, Bapak Ibu. Nek niki meneladani pengorbanan Khalilur Rahman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wes, sekarang aklamasi. Yang mana? Satu, yang pertama. Ibu mana? Pertama. Oke, siap. Pertama mon ya. Masa ana 10 muga-muga rampung. Rampung ya bar bodo. Tersambung bodo besar. Baik, kalau sekalian ini kita kaji insyaallah apa yang kami sampaikan berdasar ngendikanipun Allah atau ngendikanipun Kanjeng Rasul. Jadi saya mboten ngarang. Mesti ada dalilnya, ora jarine gitu loh. Jadi saya nak matur ngendikane Rasulullah gitu nggih. 10 keistimewaan umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Ya kita ini. Kita ini mendapatkan utusan Allah pun yang terakhir, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulnya Rasul terakhir, umatnya juga umat terakhir. Ada keutamaan, ada keistimewaan, kelebihan-kelebihan umat akhir zaman gitu. Menjadi umat yang istimewa, ya, menjadi umat yang istimewa. Apa artinya istimewa? Nek liyane biasa berarti nek istimewa luar biasa. Luar biasa. Kan gitu ya. Jadi istimewanya di mana? Bapak Ibu satu. Nah, ini kan cepat. Satu, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terbaik. Surat Ali Imran 110. Mang bika Quran panjenengan, Quran keranggan karo dayaan podo apa ora? Ora podo kula wangsul. Nek Quran dayaan karo keranggan ora podo. Cek mawon. Ali Imran 110 itu. Allah ngendika kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi, ngoten nggih, wa tanhauna 'anil munkari, dan seterusnya ayat itu. Ngoten niki ayat ingkang nerangaken dhateng panjenenganan kula. Ini panjang enggak ya? Nah, Bapak Ibu, kula anune ilang, apa lali ketinggalan. Kok ora dawa? Kuntum ada yang kebaan betul ya? Di situ ada. Pak Wanto? Pointer enggak ada. Ini lagi. Enggak ada ya. Bapak Ibu itu kuntum, coba lihat tulisannya kuntum. Nah, kayak tuding ora ono ya. Kuntum. Nah, pointernya enggak ke bawah, ketinggalan. Niki laptop ini sudah 3 minggu opnam di rumah sakit. Baru wingi sore kondur pangsul. Dan tak anyari sekarang ini. Tadi pagi sudah subuhan di RSI Kota Magelang. Jam 6:10 meninggalkan sana, sampai sini ternyata tidak terlambat. Alhamdulillah 20 menit sampai sini. Gitu. Ini baru tak pakai ini, laptop ini. Kuntum itu dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ini fi'il madhi. Fi'il itu ada 3. Fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Madhi itu artinya apa? Sudah lampau. Bahasa Inggrisnya past tense. Artinya, nek terjemah biasa begini. Kamu atau kalian adalah umat yang terbaik. Itu kalau bahasa biasa. Kalau mau sesuai dengan kok seru banget nih.
sesuai dengan kaidah nahwu shorof itu ya. Ini artinya atau kaidah grammar bahasa itu, ini artinya kalian telah menjadi umat terbaik. Telah niku basa Jawane wis. Kalian wis gitu, sudah. Bukan sedang menuju umat terbaik. Gitu. Bukan dalam proses menjadi manusia terbaik. Ning kalian sudah, yang ngendika sudah ini Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam dunia. Umat ini kata Allah sudah pasti tidak pakai insya Allah. Tidak pakai insya Allah. Sudah menjadi umat terbaik. Kuntum khaira ummah. Bedanya dengan antum khaira ummah. Ini kalau belajar bahasa Arab. Bedanya antum dengan kuntum. Kalau antum kalian orang-orang atau masyarakat yang terbaik. Tapi kalau kuntum kalian sudah menjadi masyarakat yang terbaik. Nah, terus alamat ini kepada siapa? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Inilah butuhnya tafsir. Butuhnya tafsir itu maksud kalau terjemah begini nih terjemah. Itu ya. Tafsirnya kata kuntum dialamatkan kepada sahabat. Siapa sahabat? Sahabat adalah muridnya Nabi yang tidak pernah dianggap menjadi murid. Muridnya Nabi yang tidak pernah dianggap menjadi murid. Tapi wahai sahabat-sahabatku gitu. Inilah generasi di mana Rasul masih sugeng dan generasi yang melihat Rasul sugeng. Karena sahabat itu syaratnya sahabat, satu beriman, dua bertemu Nabi, tiga meninggal masih dalam keadaan beriman. Berarti ada yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, tapi meninggal sudah tidak beriman. Ada. Contohnya menantu Abu Sufyan bin Harb. Namanya siapa? Abdullah bin Jais. Istrinya namanya Habibah ya. Habibah, Habibah. Ini dulu meninggalkan Mekah, hijrah ke Habasyah, Ethiopia. Di sana malah ganti agama, jadi ikut agama Nasrani. Ummu Habibah bingung, kembali ke Mekah, bapaknya panglimanya orang-orang kafir, Abu Sufyan. Mau tetap tinggal di Habasyah, suami murtad. Nek cara basa Jawane njuk kepiye nek cara klontang-klantung nek basane ya. Arek melu sapa? Melu bapak ora mungkin, melu suami ora mungkin. Inilah loro lopo seorang wanita yang ingin seseorang tergerak. Ngapunten iki saya. Olonjoan. Nyuwun wedang kotak putih, Pak Panitia. Saya seorang Tegelan masalahnya. Itu ya, sebentar. Ingat bagaimana Ibunda Habibah meninggalkan Habasyah menuju Madinah. Bapak Ibu, Ibunda Habibah ini mendengar berita bahwa Rasulullah sudah hijrah. Saya baperan gitu nih. Terbawa perasaan. Bismillah. Ya, bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Ummu Habibah akhirnya menyusul para sahabat meninggalkan Habasyah. Coba penjenengan Google Map
Habasah Ethiopia ke Madinah itu berapa kilo? Ya, wanita sendirian. Itu Bapak sekalian. Untuk mempertahankan iman, qadarullah sampai di Madinah, Rasulullah preso. Rasulullah tahu kondisi Habibah. Akhirnya diambil istri oleh Rasulullah. Jadi apa namanya ya? Sengsara membawa nikmat ya. Sengsara membawa nikmat. Dari kondisi beliau yang susah, yang sedih, jauh dari Habasah sampai Madinah, tidak ada gambaran ya kalau akan sebahagia itu karena diambil istri Rasulullah, menjadi ummahatul mukminin. Kinten-kinten berapa kilo itu? Hah? Pinten Mbak Ben? 1655 kilo Ethiopia ke Madinah. Saya maksud begini sekalian, maksud saya iman ini harganya mahal. Iman ini harganya mahal. Bagaimana cara jaga iman? Ngaji, menambah ilmu. Iman yang sudah diberikan oleh Allah ini harus dijaga, sehingga Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Harga iman mahal. Maka untuk menjaga iman ini butuh komunitas, butuh teman. Maka di awal saya menyampaikan tadi doa yang selalu diikuti oleh Pak Wanto. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Terus pripun Pak Wanto? Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wal amalalladzi yuballighuni hubbaka, dan amalan yang akan mengantarkan pada cintamu. Ini doa Kanjeng Nabi loh. Ini doa Rasulullah dari doanya Nabi Daud alaihi salam, yang terus dilanjutkan oleh Rasul, dan Rasul mendapatkan cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Abu Bakar As-Siddiq mencintai Allah, Umar bin Khattab mencintai Allah, kan gitu. Utsman bin Affan mencintai Allah, Ali bin Abi Thalib mencintai Allah. 10 sahabat yang diberitakan masuk surga sebelum meninggal, tambah 6. 4 khulafaur rasyidin tambah 6. Siapa 6? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Bilal tidak masuk yang 10 gitu, Bilal. Tapi Bilal beritanya, wahai Bilal, gapiakmu sudah masuk surga, itu Bilal. Gitu kan, Bilal ini tekleknya sudah mendahului Bilal. Ya. Kinten-kinten kalau sandalnya masuk surga, yang punya sandal masuk surga mboten? Masuk surga, masuk disilahake. Kok tak ting neraka nggo sandale kula tinggi. Kan enggak gitu. Siapa lagi? Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Tolhah bin Ubaidillah. Ini sahabat-sahabat yang sangat dekat Nabi dan sangat mencintai Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Ini doa. Kita ini mohon doa teman-teman yang lurus. Itu lah. Ini teman-teman yang memang mencari ridho Allah. Kira-kira kalau teman itu mencintai Allah, nek sholat asar isih padang napa rada peteng? Kan ngono pertanyaannya itu kan.
Kalau teman itu mencintai Allah, sholat asar wis mepet maghrib nopo isih awal waktu. Awal waktu. Teman-teman itu kalau mencintai Allah, sholat subuhnya wis padang nopo isih peteng. Masih banyak golongan bangsawan kok. Bangsa tangi awan, nek subuhane urung padang urung tangi. Begitu. Inilah yang kita butuh. Makanya sekalian kembali kepada tadi cerita ya. Kuntum khaira ummah itu adalah sahabat, sahabiah. Contohnya tadi Ummu Habibah yang akhirnya diambil istri oleh Rasulullah. Banyak sahabat yang lain yang tadi namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah ini yang kondisi beliau ketika perang Uhud, di perang Uhud badannya sudah luka-luka yang luar biasa. Luka-lukanya itu pedang, panah, tombak. Sampai Rasul mengatakan, kalau kalian pengen lihat orang yang mati syahid tapi masih berjalan-jalan, mati syahid atau syahid lah katakan ya, syahid tapi masih berjalan-jalan, lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Gitu. Ini masya Allah. Saya kalau sudah mengingat-ingat tentang sahabat itu bapak sekalian, Thalhah ini pernah ditegur oleh Umar bin Khattab untuk ngedonkan semangat, karena Umar hampir meninggal dunia 3 hari sebelum 3 hari sebelum meninggal itu Umar ditikam seorang majusi namanya Abu Lulu'ah. Umar ngimami sholat begini, di belakang saf 1 ini Abu Lulu'ah. Kenapa Umar tidak tahu? 1, tidak ada pengawalan, gitu kan? Tidak ada pengawalan. Kemudian kondisi gelap. Dulu sholat subuh itu gelap. Makanya di dalam kitab Bulughul Maram itu, kalau penjenengan buka kitab Bulughul Maram, Rasulullah itu takbiratul ihram sholat subuh itu, kemudian salam itu sudah padam. Maksudnya assalamualaikum, melihat sebelah kanan, siapa sebelah kanan sudah tahu. Assalamualaikum sebelah kiri sudah tahu. Karena tadi ketika takbiratul ihram belum tahu siapa di sebelah kanan kiriku. Itu yang sholat jamaah makmum. Setelah kemudian Rasulullah itu selesai assalamualaikum, kanan kiri saling mengenal. Oh sampean, oh sampean. Kenapa Rasulullah sampai hampir terang sehingga sudah rodok padang ketok wajahnya? Karena bacaan Nabi ketika sholat subuh 60 ayat sampai 70 ayat. Rata-rata Rasul kalau ngimami subuh. Maka kalau kita mengikuti Bapak Ibu, nek subuh ke sing rada dawa. Ngojongku subuh kok kul huwallah. Ya sah. Ya kena. Rasulullah itu kalau subuh panjang. Gitu loh. Ojo ina atau ina pengiritan kan gitu. Ini Rasulullah gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika kemudian sholat memimpin jamaah ngoten niku, dan Rasulullah memanjangkan rakaat pertama, lebih pendek rakaat yang kedua. Jangan rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua watini. Kenapa rakaat pertama watini sehingga kedua ina atau ina? Supaya yang akan sholat jamaah yang masih perjalanan geduman, bijaksana dan bijaksini. Gimana? Kan kita hebat sekali. Nah, Umar ditikam sehingga lubang Pak Bu. Ketika Umar minum itu keluar lewat usus. Nah ini Umar, masya Allah. Ini Umar tuh naik naik kuda, ini kakinya kerangsah Bu. Gagahnya masya Allah Umar berkata. Maka dewedi karo Umar itu. Kita mengenang sahabat. Umar kuat badannya. Maka ditikam 3 hari bertahan loh. Oh ini orang-orang dokter bedah saat itu. Belum ada dokter bedah, luar biasa Umar. Sampai akhirnya Umar berkata kepada para sahabat-sahabat gitu, menunjuk
Dipanggillah ABC, termasuk Tolha. Wahai Tolha, engkau memang dulu Nabi pernah mengatakan gitu. Kalau pengen melihat orang yang syahid, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Tapi kamu begini gitu. Supaya apa? Kepemimpinan setelah Umar tidak berebut. Ini pendidikan Umar bin Khattab. Karena kata Umar, saya hampir meninggal dunia. Setiap minum keluar, makan keluar, itu Umar. Maka Umar menyadari usia Umar sudah sangat mepet. Maka Umar memanggil satu persatu sahabat yang mungkin ada firasat Umar, orang-orang ini pengen jadi pengganti Umar bin Khattab. Untuk mengedonkan itu, melemahkan semangat agar tidak berebut jadi pemimpin, semua dipanggil, diberitahu oleh Umar kelemahannya. Akhirnya semua menyadari, gitu loh. Semua menyadari. Jadi tidak ada rebutan. Saat ini rebutan. Itu Umar mikiri sopo sing nerusake. Maka ketika itulah Utsman bin Affan. Kemudian diganti Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Inilah kepemimpinan di dalam Islam. Sehingga Allah memuji, kuntum khaira ummah. Kalian telah menjadi umat yang terbaik. Nah, apakah orang kemudian Ibnu Abbas ditanya, Abdullah Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, apa mungkin? Ini kata Ibnu Abbas malah salahnya. Ya Ibnu Abbas, ahli tafsirnya sahabat. Apakah mungkin orang-orang kemudian akan menjadi khaira ummah? Maka kemudian jawabannya iya, mungkin. Syaratnya adalah asal mengikuti sahabat. Syarat untuk bisa masuk kuntum khaira ummatin harus terus mengikuti sahabat. Ini yang berat. Mengikuti sahabat ini tidak ringan. Satu, harus mengetahui pola, tata cara, dan seterusnya dalam urusan ibadah maupun muamalah sahabat. Sehingga kita bisa mengikuti sahabat. Kalau kita tidak mengenal sahabat, tidak bisa niru. Bagaimana sahabat kaitannya dengan muamalah? Bapak Ibu, contoh utang. Sekarang banyak yang sudah tidak mudeng dengan syariat yang namanya utang piutang, meremehkan utang piutang. Itu sahabat dulu Bapak Ibu sangat hati-hati kalau kaitannya dengan hutang. Kenapa mereka kok hati-hati? Mereka tahu ayat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'khami. Ini doa itu. Ya Allah, aku mohon kepadamu, a'udzubika loh, pakai a'udzubika. Ini persis redaksinya dengan ayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kan sampai a'udzu. Rasul dalam urusan utang pakai a'udzu gitu. Bahkan Rasul sampai tidak mau mensolati jenazah yang masih hutang. Kenapa? Kalau jenazah disolati Nabi, pasti doa Nabi dikabulkan. Lah Rasul kan tidak mungkin mendoakan orang yang masih hutang. Maka kemudian ketika ada orang yang berhutang, ditanya pada orang yang meninggal, Rasul mesti tanya, si fulan ini adakah masih punya utang? Ada yang tahu? Iya Rasul, dia masih utang 1 dinar, 1 dirham. Ada yang berkata, saya yang akan nanggung dia. Akhirnya Rasul nyolati. Ini ada sahabat yang begitu, yang pada akhirnya 2-3 hari ketemu Nabi, itu kemarin yang engkau janji akan menalangi atau menyarutangi temanmu yang sudah meninggal, apakah sudah disarutangi gitu? Kata sahabat, dereng wong nembe wingi kok. Nek kaya wong dhewe iki lah. Wong nembe wingi. Sampai kesekian hari lagi ketemu. Yang kemarin sudah dilunasi.
Sudah ya Rasul. Rasul baru berkata, itu si fulan yang meninggal sejak kau lunasi, dia sudah tenang di alam kubur, sudah tidak panas lagi. Itu kata Rasul. Ini urusan hutang. Berat untuk bisa kuntum khairu ummah. Urusan utang ini berat. Sampai orang yang mati syahid dalam hadis-hadis Nabi itu, orang yang mati syahid bukan tidak masuk surga, tapi tertunda masuk surga. Sampai nanti ke dalam riwayat dia belum bisa masuk surga, tapi berada di depan pintu surga. Mati syahid kata Rasul itu, semua amalnya, semua dosanya ya, amal dosanya diampuni kecuali hutang. Semua orang yang mati syahid, semua amalnya diampuni kecuali hutang. Ngeri Pak. Kecuali hutang kok. Syahid loh. Syahid itu jelas nikmatnya kaya ngopo itu, tapi itu saja tertunda. Lah banyak yang kadang menyepelekan. Termasuk apa? Utang SPP. Ngajal niku. Kula niku pernah disambati teman SMK, kepala sekolah SMK di Magelang, untuk ngisi pengajian guru-guru pembinaan rutin tiap bulan. Lama-lama Pak Kepala berkata, Pak Ustadz, piutangnya SMK ini, SMK kita ini 4,5 miliar. Kaget saya, ya Allah. Kok sakit? Iya. Ada yang masih menjadi siswa aktif, wali muridnya anaknya masih di sini. Ada wali murid yang anaknya sudah keluar. Waduh, nek keluar angel Pak. Nek yang masih di sini bisa. Apripun mereka diundang untuk pengajian, men ngerti dosa. Begitu Pak. Angger wong ini ngerti dosa, ngerti akhirat, gampang uripe kok. Orang itu persoalannya orang di akhirat. Gitu loh. Lah akhirnya ya dicoba diikhtiari, kumpulkan wali barang. Betul Bapak Ibu. Ketemu saya itu terakhir alhamdulillah Ustaz sudah rampung 4,5 miliar Bu. Ini yang ngeri Pak, utang itu. Termasuk utang apa? Utang biyen GSD, GSMP tuku bakwan 5 ngaku 3. Jajal dihitung dengan akhirat. Mongko kok 3 tahun SMP. Kelingan kan gitu. Ini sampai ada salah satu ibu kepala sekolah datang ke rumah saya minta ngaji. Gitu. Minta ngaji aja minta ping 6 gitu ya. Ini sampai kemudian cerita, kemarin reuni anak-anak SMA-nya beliau. Men do teko itu pinter carane, men do teko. Pripun carane? Sampeyan sing biyen tuku tempe, tuku bakwan Mbah sapa gitu. Sing saiki do wis dadi uang, do melu teko sesuk do bareng-bareng apa? Bayak datang ke Mbah itu yang sekarang putranya, Mbah itu sudah meninggal. Do sing saiki wis do dadi uang. Bapak Ibu, akhirnya reuni banyak yang datang kelingan utang. Niki menjadi salah satu cara mek reuni dora teko diilingake utange. Itu datang bar reuni rampung do bayak-bayak berkumpul bareng-bareng menuju rumah Simbah yang punya putra, yang Simbah sudah tidak ada tapi punya putra. Akhirnya apa? Rambungan silaturahmi do ngapura njuk salamannya nggawa amplop wis do hitung-hitungan. Aku kira-kira bakwan sedina 3 loro ana sing jan napa ki itung biyen ki bakwan regane 50 rupiah. Ora ana inflasi barang. Ngawur wae. Sekarang 1000 kok gitu. Ana sing tetep nyarutan sebagaimana dulu 50 rupiah ngarang itu. Itu do nyalok do nyangoni. Oh, niki napa niki nak? Ngono. Niki napa Mas niki Mas? Niku riyen kula sok njiguki bakwani ngen bae ngono. Bapak Ibu, ini urusan utang ya, hati-hati tenan. Kenapa? Urusan utang tidak bisa istighfar. Mbok istighfar sing ping 1000 Pak. Urusan utang istighfar ping 1000 ora
lunas. Ora sah, ora dinga puro. Saya pernah bahas utang itu di Perum Armada Estate Magelang, ya, Perum Depkes itu sampai 3 kali. Itu bab utang itu saya bahas sampai 3 kali pertemuan karena saking panjangnya urusan utang piutang gitu Pak. Ya kapan-kapan bahas utang gitu. Mento bikin orang nyepelek ke. Baik, ini yang pertama ke. Yang pertama, bisa kita menjadi umat terbaik dengan cara mengikuti sahabat yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Itu ya. Jadi sahabat, coba Bapak Ibu, sahabat itu contoh dakwah saja. Sahabat itu sampai meninggalkan Makkah dan Madinah demi dakwah. Sak niki kiambak niku nek ming meninggalkan rumah itu kan ke tempat-tempat ngaji kados Ar-Rahmah niku rado jajan nek seko Mekah kok tekan seko Mekah Madinah ya toh sampai Mesir ya sampai ke Andalusia Spanyol sampai Persia Romawi Pak, saat itu dalam rangka apa? Dakwah. Nek iso diilingke dengan cara apik-apik ya diilingke, nek ora iso harus mengangkat senjata. Akhirnya perang. Perang niku pilihane loro. Satu, pilihan perang hanya 2. Satu, mateni. Nomor kali dipateni. Ndak ngono. Perang niku satu nek ora mateni dipateni. Lah abot nek ngaji resikonya apa? Ana unjukan, ana senek, lah lumayan. Ngono kaya kadang jamaahnya sami'na wa kosekna. Gosak kosek kosek pemburung jam 6 ngono. Akhirnya kula wis nusu-nusu to. Wis tak pikir wis dinteni wis wah pirang-pirang saking Magelang 20 menit ndak ada. Dari RSI Kota Magelang. Tak tugu mriki, tak pikir wis do, ayo tatin-tatin ayo cepet iki aku parkir teng pundi yo niku. Ternyata kata Pak Wanto baru 12 orang Pak ya. Gitu niku Pak. Man sebetulnya. Ya, jadi urusan dakwah ini sahabat luar biasa dalam rangka apa? Menyebarluaskan Islam. Baik, yang kedua, niki umat Nabi Muhammad SAW adalah umat pertama yang masuk surga. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, siapakah engkau? Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau, aku tidak membukanya, aku tidak membuka pintu surga untuk seorang pun sebelum engkau. Ini Bapak Ibu sekalian, pintu surga tidak akan dibuka sebelum Kanjeng Nabi yang membukanya. Hebatnya lagi nanti adalah setelahnya umatnya Rasul gitu. Nanti begitu umat-umat yang akan datang gitu. Sebentar, mana ya? Oh ini nih, saya keliru. Ya, ini keterangan ulama Ibnu Qayyim. Umat Islam adalah umat yang lebih dahulu keluar dari tanah, lebih dahulu masuk dalam naungan ars, dan lebih dahulu dalam perhitungan dan hisab. Mereka lebih dahulu dalam melewati jembatan Sirat dan paling awal masuk surga gitu.
Surga dilarang untuk para nabi hingga Rasulullah SAW memasukinya. Dan surga dilarang untuk semua umat sebelum umat Muhammad SAW memasukinya. Inilah prioritas. Inilah keistimewaan umat akhir zaman. Nanti di hadis yang lain riwayat Muslim, tak tadi lupa saya meletakkannya di materi mana. Itu ada hadis, kata Rasul, kita adalah umat yang terakhir di dunia, gitu kata Nabi. Tetapi kelak kita umat yang pertama-tama di akhirat. Dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surga sebelum umat nabi-nabi sebelumnya. Sebelum umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi seterusnya belum masuk surga. Sebelum umat akhir zaman ini masuk surga. Maka Bapak Ibu, ini penting sekali untuk kita pahami. Kiambak niki diberi waktu oleh Allah untuk beramal, pendek waktunya. Hanya 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun itu masih dikurangi sare. Sarenya berapa tahun? Ada hitung sedina sewengi rata-rata sare berapa jam gitu kan? Itu. Kalau sarenya itu sepertiga dari 24 jam, 8 jam misalnya sare gitu kan. Berarti kita ini hidup kalau diberi umur 60 tahun, sarenya sepertiga. 20 tahun turu. Gitu kan? Coba nek 20 tahun ini udah dek siji. Tangi-tangi ganti presiden. Wis kok kan gitu kan kaget. Ganti menteri gitu. Ini dicicil per hari. Orang tidur nggak ada pahala, itu kan? Orang tidur nggak ada pahala. Jadi umur kita dikurangi tidur. Yang kedua, umur kita masih dikurangi akil balik. Balik kita berapa tahun? Selangkung tahun ya? Oh, selawe tahun nggak balik? Orang mungkin, lah begitu. Berarti yang beramal solehnya berapa tahun? Besok harus bertanding, berkompetisi dengan orang-orang terdahulu. Padahal orang terdahulu sholatnya lebih lama. Kenapa lama? Umurnya lama, umurnya bertahun-tahun. Sholat mereka lama, loh umurnya mereka tahunan kok. Kalah kita kalau dari sisi umur. Orang-orang terdahulu ratusan tahun kok. Apalagi Nabi Nuh yang sangat terkenal. Umurnya berapa tahun? 950 tahun dakwahnya beliau. Inni ta'autu qaumi laila wa nahara. Saya dakwah, ini ta'autu dakwah. Saya ajak umatku ini aku ajak kepada tauhid, kepada agama, laila wa nahara, malam dan siang. Lah kita ini kan cukup seminggu toh. Ya kan misalnya Ahad pagi kan cukup sepekan, mboten siang dan Nabi Nuh itu bendino yo bengi yo awan 950 tahun alfin illa khamsina aman. Alfin niku 1000 dikurangi 50. Berarti 950 ngurusi dakwah, ngurusi ranting, ngurusi cabang. Ngono bahasane. 950 saya ketahui. Ini orang-orang saiki yakin sudah pamit kok. Wah pun ganti pemain mawon kesel kula. 950 tahun abot Pak. Coba bayangke Pak. 950 tahun maem tempe, maem tahu, bosen mboten? Kan gitu. Itu dari sisi makan loh. Luar biasa. Lah itulah kita ini umurnya pendek. Umur yang pendek ini akhirnya
oleh Allah diberi 2 keistimewaan dalam amal. Diberi 2 keutamaan dalam amal. 1 keistimewaan waktu dan 2 keistimewaan tempat. Keistimewaan waktu ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram. 4 bulan ini sangat baik untuk beramal soleh. Karena apa? Nilainya tidak sama dengan hari-hari dan bulan yang lain. Apalagi yang 10 hari awal Dzulhijjah. Ma min yaumin, gitu kata Nabi. Ma min yaumin al amalu soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Hadis Bukhari. Kata Rasul, tidak ada hari yang lebih Allah cintai seorang hamba beramal soleh dibanding dengan hari-hari ini, gitu. Yakni Yaumul Ashr, yaitu hari yang 10. Hari yang 10 adalah 1 sampai 10 di bulan Dzulhijjah. Ini juga diterangkan tafsir surat Al-Fajr. Wal fajr wal layalin ashr wasyafi wal watr. Sampai Allah bersumpah dengan 3 kali sumpah waktu. Demi waktu fajar. Yang kedua wal fajr wal layalin, waktu malam, al asr 10. Para ulama ahli tafsir menerangkan 10 hari malam ini adalah 10 di awal bulan Dzulhijjah. Wasyafi wal watr, demi apa yang genap dengan yang ganjil. Asyaf itu genap, witir wa asyaf wal watr, watr itu witir itu ganjil. Yang genap para tafsir, ahli tafsir, yang genap adalah 10, gitu kan? Yang witir adalah 9, itulah hari Arafah. Hari Arafah ini amal solehnya apa? Yang paling utama puasa. Puasanya bagaimana? Mengikuti penanggalan setempat, bukan mengikuti wukuf. Ini pernah terjadi pada zaman Ibnu Abbas. Quraib itu budaknya Ibnu Abbas. Pernah ada di Sam, Palestina, gitu. Di Palestina ada ruqyah. Ruqyahnya di Palestina malam Jumat sudah kelihatan hilal. Kemudian setelah itu bulannya, ya, waktu itu bulan Dzulhijjah. Kemudian Quraib pulang meninggalkan Sam menuju ke Madinah. Di Madinah ketemu Ibnu Abbas. Kemudian ditanya, karena perjalanan dari Sam atau Palestina ke Madinah itu 1 bulan. Maka Ibnu Abbas bertanya, Quraib, tanggal berapa atau hari apa terjadi tanggal 1 Dzulhijjah di Sam? Kelihatan hilal malam Jumat itu. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, di sini kelihatannya yang dilihat oleh umat saat itu malam Sabtu, Sam Madinah. Kami maka memulainya tanggal Sabtunya, hari Sabtunya. Nah, kemudian kok enggak ngikuti Sam, Muawiyah di Sam. Muawiyah ini khalifah. Apa namanya, pusat pemerintahan saat itu ada di Sam, di Palestina, gitu. Kenapa Anda tidak mengikuti Sam, pusatnya pemerintahan Islam? Demikianlah yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah, gitu Pak Bu. Maka kita jangan bingung. Wis wukuf. Kono kae wis wukuf. Wingi wis wukuf, saiki bodoh. Bapak Ibu, niku lak sakniki ki mbak ngerti kono wukuf hambien. Belum tahu, urung ono HP. Pripun Kanjeng Nabi mriku pun wukuf dereng ngono. Ora ono HP, Pak, ora ngerti kapan wukuf pun Mekah.
Ane ono kabar disurati wis bodol. Oh, suratnya digawa unta. Sesuk wis rampung, Pak. Itulah maka Islam itu tidak berdasar biyen karo saiki. Itulah makanya jangan bingung kok muni wukuf. Kono wis wukuf, beda wukuf Arafah dengan hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana Nabi Ibrahim Arafah ya'rifu, paham, ngerti nek dawuh nyembelih itu dari Allah. Setelah 3 malam atau 3 kali berturut-turut ngimpi nyumpeno kon nyembelih Ismail. Ibrahim ragu, ini perintah Allah enggak? Sementara mimpinya Nabi ru'ya shadiq. Mimpinya Nabi adalah mimpi kebenaran. Itu sekalian. Akhirnya Ibrahim kan ragu terus sampai 3 kali dan yakin paham Arafah, tahu kalau ini perintah Allah pada tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjah Ibrahim paham ini perintah Allah, maka pelaksanaan penyembelihan Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, hari penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Yaumun Nahar, fasholli li rabbika wanhar. Surat Inna Atoina. Lah ya toh, wong Inna Atoina mak mikir dawu. Inna Atoina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu nyembelih. Ibrahim dulu nyembelih putranya, meper hawa nafsu cinta anak kon nyembelih sembelih. Hari ini kita disuruh meper hawa nafsu iman. Meper hawa nafsu apa iman itu? Awal. Meper hawa nafsu ngudil, bedidil, cetil. Kan gitu loh. Sekarang ini kan ngono, ojo sampai kemudian ada diberi kemampuan harta, ya kan, banda dunya ning eman-eman. Itulah hari ini tugas kita mengikuti generasi sebelumnya. Bapak Ibu, itulah bagaimana nanti umat akhir zaman ini akan masuk surga lebih dulu awal. Berarti butuh amal. Maka 10 hari awal Dzulhijjah amal sangat baik. Bahkan para sahabat ketika ada hadis tadi, mamin ayamin al amalu sholih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam. Para sahabat, ya Rasulullah, walal jihad. Apa juga tidak jihad? Itu loh. Rasul mengatakan walal jihad illa gitu. Sampai Rasul mengatakan juga tidak jihad kecuali orang itu meninggalkan rumah dengan harta dunia, dengan banda dunia, dengan kudanya, dengan armadanya, jiwa dan raganya, dan tidak kembali kecuali tinggal nama. Jarane hilang, armadanya hilang, badannya jelas meninggal di sana, kembali tinggal berita sudah syahid. Tandingannya amal 10 hari di awal 10 hari awal Dzulhijjah ini hanya ditandingi dengan orang yang jihad dan tidak kembali lagi kecuali namanya, dan lek jihad wis membawa perbekalan pada dunia. Inilah kalau hari-hari Ramadan, hari-hari awal Dzulhijjah kok beramalannya kok podo wae karo hari-hari lainnya. Podo wae niku bahasa Arabnya wala kace alahu. Wala kace. Napa Bu? Ora wala kace, wala podo wae. Kudu beda. Sing ora biasa sholat sunat tambahi sholat sunat, berarti sholat sunatnya ditambah, apa-apa ditambah, deresnya ditambah. Ojo kaya biasane
Sedekahnya, infaknya ditambah. Maca Qur'ane ditambah, maca tanggane Kurangi. ditambah. Ojo ditambah. Ini amal soleh. Kenapa? Tandingannya dengan jihad yang tidak pulang lagi. Nah, nanti puncaknya pada tanggal 10 Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Menyembelih hewan kurban. Apakah itu kambing atau sapi atau kerbau gitu. Kalau satu orang satu sapi boleh enggak? Boleh. Boleh sekali. Nek urunan maksimal pitu gitu. Bagaimana yang lebih afdol? Ada yang berpendapat nek ada kambing dengan 7 sapi bagus mana? Bagus 1 kambing. Kalau secara syar'inya, kenapa? 1 kambing itu ndase siji, sikile 4. Nek 1 sapi kanggo wong 7 ndase siji, sikile 4. Ini keutuhan, Pak. Keutuhannya. Tapi tidak mengapa kalau secara jumlah lebih banyak daging sapi. Itu begitu, Pak. Secara jumlah nilai manfaat untuk daging adalah sapi lebih manfaat. Karena 7 sapi dengan 7 kambing, 1 sapi dengan 1 sapi dibandingkan 7 dibanding dengan 7 kambing. Nek dagingnya sapi. oke, nek ndase oke, kambing gitu, Pak. Kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, jangan menjadi polemik gitu loh. Tapi yang saya ono sing kadang memotivasi. Nek wedhus kuwi sesuk mlebu swarga luwih cepet. Kenapa dhewean kok? Nek pitu enten-entenan. Sing ayo cepet kok sik tak jungkatan. Sing siji. Ayo cepet sik tak adus dhisik, arep mlebu swarga ngenteni adus. Ditinggal lah anak siji. Niki nek menurut Gus Bahak, guyone Gus Bahak. Gus Bahak niku guyone ngoten niku. Sesuk teng akhirat, kula urunan padha. Mosok kula kek mburi. Ngene bokong mambu. Sapi kan ngono. Aku tak sing teng ngarep ora ngono lah. Tidak usah diande-ande dan di apa? Di nomor itu jenenge di logikakan, visualkan gitu kan. Lalu sekalian, inilah yang kedua. Sekali lagi, kita ini dunia ini darul amal. Kita karena akan dihisap paling pertama. Bapak Ibu nek dong onon antrian niko, kok yo didhisikake seneng mboten? Seneng gitu loh. Ditimbali dulu antrian panjang, ya Allah. Napa meneh teng rumah sakit. Wes awak loro antriane dawa, kok yo diceluki. Walah ya Allah nikmate. Sesuk antrian wong sak donya, sing wis mati, sing saiki urip lan sing isih arek urip. Dadekke siji diceluk dhisik. Atas nama siapa? Bin siapa? Silahkan menghadap yaumul hisab. Disikke. Mu seneng to? Wis panas ora karu-karuan disikke. Ini kenikmatan. Didahulukan itu kenikmatan. Yang jadi persoalan adalah beramalnya. Amal soleh karo amal salah. Seberapa yang kita kerjakan. Itu makanya kita ini urip kon beramal soleh. Saya sering matur, urip niki kon ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Sopo sing paling apik amale. Berarti urip ini kon podo api-apian amal. Niku kok do kliru api-apian omah. Ono sing api-apian omah, ono sing api-apian armada, ono sing api-apian kendaraan, ono sing api-apian jabatan, ono sing api-apian bojo. Wah kacau, Pak. Api-apian kendaraan saya lumayan, kendaraannya elek iso tukar tambah. Api-apian bojo. Bojo ini wis rada elek, ajeng tambah napa tukar? Saya tua. Itulah hidup ini, ayyukum ahsanu amala. Kon podo api-apian amal. Maka akhirnya apa Bapak Ibu? Keluarga. Anak loro karo anak telu apa endi? Ayo.
Anak loro karo anak telu karo anak limo karo 18. Ya apa sing 18? Ya kan gitu. Kenapa? Beramalnya 18 kali. Nukoke kathok ping 18, nukoke sandal ping 18, nukoke sepatu ganjaran kabeh itu. Kenapa saya matur itu? Saya punya teman yang satu angkatan di Asalam dulu, itu ketika di Sanawiyah, aliyahnya beliau pindah, saya tetap terus, saya 6 tahun, teman saya 3 tahun. Itu sak kandungnya 18 orang. Satu ibu loh. Itu Masya Allah. Satu kandung lah 18 orang. Lah pulang dari Pemalang sama adik saya, Dik Bambang itu, yo Dik mampir konco. Namanya Muhammad Ali. Kelingan Dik? Kelingan mampir konco ting bukat itu mana ya? Di Purbalingga. Itu dulu teman. Sak pondok ting Asalam. Dia cerita nek saudara kandungnya itu 18. Kaget saya, kayak ngerti wingi niku kula. Sekian waktu yang lalu. Maksudnya berapa tahun kita berteman. Sing beberapa waktu yang lalu dibuka teja kehilangan emas 3 kilo. Emasnya kehilangan 3 kilo. Pinjo. Pertama 3 kilo, kedua perampokan kedua itu 2,8 kilo. Kehilangan emas masih 3 kilo. 3 kilo niku berapa gram? 1 gram. 3 kilo Pak. 3.000 gram. Mo, 3.000 gram. Niku nek dadekke siji dadi kalung, lek mlaku ngasek ngono Pak. Masya Allah. Saya tanya kenapa kok kehilangan emas sampai 3 kilo, perampokan jam 1:30 siang. Masya Allah. Bapak Ibu, ini pelajaran ya. Teman kita ini cerita, bapaknya meninggal dunia, putrane 18. Ketika pada masa-masa takziah ini ngoten nggih, niku tak wonten tamu saking bang datang ke situ, waget semua 18 anaknya itu. Apa bapak kagungan utang boya? Ini bang kok pas bapak rawono pirang dino serene. Ternyata langsung majelis, kemudian menyampaikan ini dulu wasiat bapak dan ini pakai akta notaris. Kami tidak boleh memberitahukan kepada ahli waris sebelum bapak meninggal. Ada kabar bapak meninggal, dari bank datang, ternyata punya tabungan. Tabungannya saya tanya teman itu katanya miliar Bu. Anake 18, tabungannya miliar. Bakul emas dibuntu kroya. Wah ya Allah ya Robbi, ini sing jenengane nek jaman biyen napa Pak Wanto? Anak akeh anak rezeki nggih. Pripun kok biyen ya? Banyak anak, banyak rezeki. Karena apa? Anaknya solihah, anaknya dipondokkan. Lah 18 niku rapatin apa? Iki tinggalane bapak, ora usah dudik-dudik, dibalekake men gawe sangu bapak. Itu digunakan untuk beli tanah, untuk apa? Diwakafkan untuk Muhammadiyah di Buntu sana. Rumah sakit, untuk gedung apa lagi? Gedung untuk nganten dari sebagainya dulu, itu nek mriku gratis. Ya Allah, ini wong yo di bondo anake wakeh 18. Niki teman saya saja toko Masih 5 sama toko apa nih farmasi apotekanya di wilayah Kebumen sana pirang-pirang niku nggih. Anak gajah metu gajah nggih. Luar biasa, anak-anaknya soleh solihah, ora dore buta. Sepakat tinggalan bapak untuk sangu bapak menghadap Allah. Kiambak dhewe do golek sangu dhewe lho. Ayo isih sholat, isih wudu, amal soleh masih banyak. Lah bapak sudah meninggal, sudah enggak sholat dan seterusnya. Ini generasi yang luar biasa. Begitu sekalian, ini yang kedua masih 8. Gitu.
10 kok isih 8 jajalan. Apa rampung setahun. Insya Allah yang akan datang gitu ya. Ini saya belum menceritakan tentang sirot, ya bagaimana sirot itu orang lewat karena amal gitu kan. Itu karena ada riwayat-riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak meriwayatkan hadis tentang nguwat sirot. Lain waktu. Yang akan datang ini kita akan lanjutkan di ini yang akan datang 3. Apa dicatat dulu? Dicatat dulu? Ya, ini ketiga ya. 3, umat Nabi Muhammad SAW merupakan umat yang tidak sepakat dalam kesesatan. Ya. Kemudian yang keempat, Allah memaafkan umat Nabi Muhammad SAW dikala lupa. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, Allah memberi umat Nabi Muhammad SAW pahala 2 kali lipat. Ini hadisnya panjang sekali nanti kajiannya. Yang keenam itu Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat besar untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat besar untuk umatnya. Yang ketujuh, umat Nabi Muhammad SAW dapat memberi syafaat kepada orang lain. Nanti kita sampaikan hadis-hadisnya ini. Ini hadis Muslim nih. Jadi orang lain bisa memberi syafaat. Gitu. Ini keterangan, beberapa keterangan ya. Gitu. 8, umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga dengan wajah bersinar. Dengan wajah bersinar. Gitu. Nah, nanti maka ini kaitannya dengan wudhu nanti. Yang ke-9, umat Nabi Muhammad SAW tidak mendapat siksa pada hari kiamat. Gitu. Kalau betul-betul umatnya yang orisinil loh ya. Yang terakhir yang ke-10, dari umat Nabi Muhammad SAW akan diutus para pembaharu. Setiap 100 tahun sekali akan ada mujadid pembaharu. Terakhir nanti ini terakhir, seorang keturunan dari Kanjeng Nabi dari Quraisy, namanya Muhammad bin Abdillah. Rasul mengatakan yuwati usmuhu ismi wasmu abi ismu abi, gitu. Nanti pemimpin akhir zaman itu namanya seperti namaku, bapaknya seperti bapakku, gitu. Maka namanya Muhammad ibnu Abdullah. Itulah yang dikenal namanya Imam Mahdi. Imam itu pemimpin, Mahdi yang mendapatkan petunjuk, hidayah, huda. Pemimpin yang mendapatkan petunjuk, gitu. Itu Imam Mahdi. Dalam satu malam Allah mampukan beliau untuk memimpin dunia. Hanya satu malam. Kalau bahasa laptop diinstal. Ya, hari ini hari Ahad misalnya ya. Nek besok ya nggak tahu harinya ya. Hari ini hari Ahad, beliau masih orang biasa. Beliau juga tidak tahu akan memimpin umat. Gitu. Kemudian malamnya diberi oleh Allah kemampuan itu, besok paginya dia sudah memimpin dunia di bai'ah di sekitar Ka'bah. Masya Allah, ini akhir zaman. Ini kapan tak ngerti ya? Tanda-tandanya diantara jika Palestina sudah merdeka. Maka sekarang Palestina ngoten niku keadaan mah mengerikan sekali. Nanti kalau Palestina sudah merdeka, munculnya kekuatan dari Palestina terus menyebar sampai ke 2 kota suci Makkah dan Madinah. Makanya kota Makkah dan Madinah pun rusaknya nggak karu-karuan besok. Justru munculnya kebaikan dari Palestina. Makkah Madinah rusak para petinggi-petingginya, rusak rakyatnya. Nah gitu. Maka segera haji, segera umroh sebelum Makkah dan Madinah ditutup. Begitu. Demikian dimaafkan karena saya kolo-kolo yuk rada tanduk nggih. Rada tanduk kalau saya ngaji ini karena memang ya jadwal yang untuk kita sesuaikan gitu. Ini saja ya, saya tadi harus ngaji dulu karena memang nggak enak dengan jamaah
yang sudah sangat mengharapkan untuk ngaji. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sesi tanya jawab sebentar. Oh iya toh? Iya, Mbak Menawa ada. Oh, iya. Ada alhamdulillah, enggak ada alhamdulillah. Nggih. Barangkali ada dari sisi ibu-ibu. Monggo silakan ambil ya. Ada Ibu bertanya? Ada Siapa? Pak. Ibu ya. Oh, Ibu. Monggo Bu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Minta kepalanya. Iya. 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 Nggih. Nggih Bu, jazakumullah nggih. Bapak Ibu sekalian, untuk pembagian daging kurban itu dibagi sepertiga untuk sohibul kurban mudhohi, sepertiganya untuk orang miskin sebagai sedekah, sepertiganya untuk orang kaya sebagai hadiah. Jadi kalau sohibul kurban, yang pengkurban, yang berkurban itu mengambil kepala asal, kepala ki ono sepertiga mboten niku. Enggak ada, boleh. Gitu. Boleh. Berarti lebih dari kepala masih boleh, wong sepertiga kok. Maksimal adalah sepertiga. Ini yang dulu Bapak Ibu, yang dulu begini ini nggak boleh orang dulu. Karena mungkin ilmu yang belum sampai. Lah ini kan Islam tidak seperti itu. Mosok misal saya kurban kan gitu. Kemudian sing tetangga nggak kurban. Malah anak tetangga saya malah kayak nyekeli balung wedhus. Lah anak saya nama pakai anak tanggane sing kayak nyekeli balung wedhus, malah mesake terus sing kurban niku. Sing kurban ora oleh katanya, nek wis kurban wis ikhlas ora usah njaluk. Ora ikhlas jenenge, bukan begitu. Yang kurban masih boleh. Itu edisi kecil dulu zaman itu, ono kata-kata apa jauh meneh. Nyuwun sewu lagi. Ini apalagi kurbannya diterkening Pak Ustad. Kurbannya diterkening Pak Kiai. Yakin ora wani takon. Pak Kiai, kula nyuwun sekedhik angsal. Ora muni ngono ya ora wani apa meneh kok omong. Kan gitu. Itu dulu. Itu yang karena mengen ilmu yang belum sampai. Boleh para sohibul kurban mengambil sepertiganya, maksimal sepertiga dari tubuh kurban. Mbuh kakinya, mbuh kepalanya, mbuh dagingnya. Ngoten Ibu? Gitu ya. Jadi ini tidak usah kemudian wedi. Ndak dikira ora ikhlas. Ikhlas. Ngoten nggih? Ada lagi? Monggo, Mat lagi sapi-sapi Ibu ya. Hutang. Sudah Mbak. Bagi yang memberikan hutang, mengutangi, ya. Itu hak. Ya, hak dia untuk dikonfirmasi, diinformasikan. Nek kewajibannya sing nyarutang. Ya itu adab, betul. Karena begini, besok Bapak Ibu ketika di akhirat utang-utang yang belum terselesaikan akan dibalas dengan amal.
Di akhirat sudah tidak ada dinar dirham. Di akhirat sudah tidak ada rupiah. Maka yang untuk nyarutang sudah diganti dengan amalnya. Amal sholat sunatnya, amal infak sodakohnya, amal ibadah-ibadahnya, itu disarutangkan kepada orang-orang yang pernah diutangi. Kalau yang diutangi ini masih banyak antri, sing diutangi isih ana 20, kabeh jumlahe 50, sing 30 wis disarutangi dengan amal-amal, amale wis entek, isih 20 sing antri. Lah amal salahe sing 20 ditransfer kepada yang utang gitu. Amal salahnya yang jadi utangi, pernah mungkar, pernah maksiat, maksiat itu kirim kepada yang ngutang orang nyarutang, ya gitu. Gitu ya. Bisa dipahami lagi? Nah gitu. Ngeri toh. Maka sampai ada kata Rasul, besok di akhirat orang-orang yang bangkrut, jatuh pailit, gulung tikar. Rasul pernah tanya sahabat, kalian tahu siapa yang jatuh pailit itu? Ya mereka yang punya dagangan, mereka yang berdagang, nggak punya laba bahkan habis. Bukan itu kata Nabi. Yang saya maksud orang yang jatuh pailit gulung tikar itu orang yang dulu dia membawa amal soleh, digendong, disunggi, dipikul. Setelah menghadap Allah hilang amal solehnya semuanya. Kenapa? Untuk nutup. Untuk nutup. Itu tidak hanya utang loh. Tidak hanya utang, tapi kemungkaran, menuduh, menendang, mengantem itu nanti akan dihitung di akhirat. Itu yang pernah dicengkiling ya, dikeplak, dicengkiling apa ya? Itu nanti urusannya sampai akhirat. Gitu. Kalau tidak karena li'ila'i kalimatillah. Kalau bukan karena pendidikan, seorang bapak boleh memukul ya, memukul anak kan boleh. Itu pendidikan lain. Ning memukulnya bapak kepada anak tidak seperti orang yang memukul pencuri ketangkap. Ini pukulan pendidikan. Beda. Islam ki ajarane piye to ya? Ngosok wong kok oleh mukul gitu. Bukan itu ini. Ini Islam ada aturan. Mukul itu boleh ning ono aturane, ora padha karo maling ke cekel gitu. Ngoten kira-kira. Oh nambah nggih. Ibu-ibu sak keseson iki. Monggo, Bu. Lupa. Pripun sekarang lupa? Tetap hitung-hitungan. Diambilkan infaknya tadi, sodakohnya begitu. Memang ketika orang yang menghutangi masih punya ahli waris lebih enak. Kalau kita tahu jumlahnya bisa diberikan pada ahli waris. Persoalannya nih ahli warisnya usahono atau kita tidak tahu sangkan parane ning di, akan repot itu. Sehingga ada yang kemudian ini kan jalan keluar kebijakan, silakan utangannya itu diinfakkan. Aku tak infaki kanggo wong biyen sing tak utangi iki, itu diberikan kepada yang utang, yang menghutangi gitu. Ada yang bisa begitu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada gitu kan yang tidak terdetek lagi siapa ahlu warisnya gitu. Nggih, intinya jangan sampai utang itu menjadi budaya gitu aja. Idi utang, idi utang. Kan gitu. Meroh kancane nggawa tas anyar, pengin golek tas anyar, akhirnya utang. Meroh temane punya motor baru, pengin nyileh uang untuk motor baru. Ini kan pola hidup masalahnya. Makanya gaji itu berapapun untuk kebutuhan hidup cukup. Gaji untuk kebutuhan hidup. Nek gaji untuk gaya hidup nggak pernah selesai. Itu gaya hidup, senengannya anyar dan sebagainya. Ngoten Ibu ya,
Nggih, sekap kira-kira besok lagi ya. Nggih, dimaafkan pangapunten kula kunduraken kepada Pranoto Adicara. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Lanang Mutadi SPDI pencerahanipun sampun dipun tampi jam kalau kula matur kultum kuliah terserah antum. Wis 50 menit oleh 20 menit oleh. Siap. Alhamdulillah puas, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, infak panjenengan enjing menika masuk 370.000 rupiah, 370.000 rupiah, lan total kekayaan majelis taklim menika sedasa yuta 309.100 rupiah, 10.309.500 rupiah kekayaan kita akan bertambah besok nek ana kuning ana jalukan apa yuk diiris sak yuta grono, yuk diiris 500 grono. Kula biasane sok ngeten. Mangke ampun kaget nek pamane Pak Wanto utawi MC yang lain. Pak Bu niki nyun ikhlase diiris sakmene nggih grono. Cetha judule untuk amal soleh kita bersama. Ngaten nggih, suatu ketika nanti. Monggo dipun pungkasi kanthi hamdalah disambung doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.